Bisa saya mulai? Sarah, Sarah, Mas. Mohon izin, Bu Lucy, bisa saya mulai, Bu Lucy? Bu Aris. Monggo dimulai, Mbak. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang di Caring Getsi, Bincang Ringan Gender dan Inklusi seri kedua. Bapak Ibu, dapat kami sampaikan bahwa kegiatan ini bekerja sama dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo dengan Diskominfo Kota Probolinggo. Sebelum memulai acara, kami akan membacakan terlebih dahulu tata tertib untuk mengikuti Caring Getsi seri kedua ini. Baik, untuk tata tertib dan pengumuman pada kegiatan Caring Getsi kali ini adalah satu, peserta yang bergabung dalam aplikasi Zoom diharapkan mengaktifkan kamera, menonaktifkan suara, dan menggunakan virtual background yang telah disediakan. Dua, harap memperhatikan etika dalam memberikan komentar, baik dalam kolom live maupun pada Zoom meeting. Tiga, link evaluasi dan materi akan kami berikan menjelang acara Caring Getsi dimulai. Untuk kegiatan pada hari ini, kami akan menyediakan e-sertifikat, dan e-sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang telah mengisi formulir daftar hadir. E-sertifikat akan kami proses 5 hari kerja setelah pelaksanaan Caring Getsi kali ini, dan dapat diunduh melalui link yang telah disediakan oleh panitia di kolom chat. Konfirmasi dan informasi terkait dengan e-sertifikat dapat menghubungi panitia yang nomornya akan kami lampirkan pada kolom chat Caring Getsi kali ini. Baik Bapak Ibu, akan segera kami mulai pada kegiatan pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo, Ibu Dr. Lucia Aries Yuliati, SSTP, MM. Selamat pagi, Bu Lucy. Selamat pagi, Mbak Rate. Gimana kabar? Alhamdulillah. Sehat, Ibu, ya? Alhamdulillah sehat semua. Ya. Selamat Kemudian yang pagi. kami hormati, narasumber Caring Getsi, Ibu Aris Dirga Yunita, MPSI Psikolog. Selamat pagi, Ibu Aris. Halo, Ibu Aris. Halo, suara saya kurang dengar nih. Ya, sudah, Bu. Ya, terima kasih, Ibu. Dan juga yang kami hormati Ibu Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo, serta seluruh Bapak Ibu peserta yang mengikuti Caring Getsi seri kedua pada hari ini. Untuk mengawali acara, marilah kita sejenak mendengarkan lagu Indonesia Raya. Untuk itu, Bapak Ibu dimohon ada di dalam posisi duduk sempurna.
Mohon maaf Bapak Ibu karena terjadi kendala teknis pada panitia kami. Yang terhormat Ibu Dr. Rusia Aries Yulianti, SSTP MM, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam sehat selalu yang berhormat Ibu narasumber kita, Ibu Aris Dirgahayunita, selaku dosen psikologi pada Institut Ahmad Dahlan Kota Probolinggo. Selamat pagi, Bu. Ibu Lucy. Yang saya hormati Ibu moderator yang cantik jelita tiada tara itu Mbak Rate Oktaviana, serta Bapak Ibu peserta Caring Getsi yang berbahagia. Puji syukur Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat sekaligus juga bersilaturahmi dalam rangkaian kegiatan webinar Caring Getsi Bincang Ringan Gender dan Sosial Inklusi yang pada hari ini Bang udah memasuki sampai. sesi 2. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, perlu kami sampaikan bahwasannya pada pagi hari ini sedianya akan dibuka secara resmi oleh Bapak Kepala Dinas Sosial P3A Kota Probolinggo rangkaian kegiatan webinar ini, namun beliau ada kegiatan yang urgent yang tidak bisa beliau tinggalkan sehingga kami yang akan membersamai kegiatan kita dari pagi sampai dengan siang hari nanti. Berdasarkan hasil penelitian dan beberapa penelitian diketahui bahwa 47% perempuan itu mengalami gangguan depresi, gangguan kecemasan maupun mengalami kerentanan terhadap kesehatan mentalnya daripada pria. Hal ini ada beberapa faktor penyebabnya ya. Di antaranya kultur dan stigmatisasi yang ada di masyarakat kita di mana menempatkan perempuan sebagai sosok yang perfect yang harusnya sesuai dengan norma dan agama. Kadang perempuan pulang dalam keadaan malam karena dia bekerja di malam hari itu stigma negatif di masyarakat kita masih ada ya. Kemudian yang kedua, ada beban ganda yang dialami oleh perempuan di mana pada ranah domestik dia diberikan beban yang tinggi untuk membersamai anak-anak dalam tumbuh kembangnya, kemudian dalam pengasuhannya. Kemudian hasil penelitian juga terdapat beberapa perempuan yang kurang beruntung karena mengalami kekerasan maupun pelecehan secara seksual. Dan ini hampir terjadi pada perempuan dan anak. Kemudian yang keempat, adanya beauty standar yang tinggi ya bagi perempuan yang dimana harus dalam keadaan langsing, cantik, harus pintar masak, kemudian dia harus juga pintar menjaga rumah, sehingga 80% perempuan mengalami gangguan dalam pola makan dikarenakan keinginan dietnya yang sangat tinggi dan ini memicu eating disorder yang memicu masalah-masalah mental lainnya. Nah, tingginya angka resiko kerentanan terhadap perempuan sehingga mengakibatkan dan dikhawatirkan dapat mengganggu arah pembangunan nasional di mana diharapkan perempuan dapat berperan aktif dalam berbagai aspek pembangunan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada pagi hari ini kita akan bincang ya, bincang ringan dalam gender dan sosial inklusi di sesi 2 ini dibersamai oleh Ibu Aris Dirgahayunita di mana beliau adalah seorang profesional yang mampu menjembatani beberapa hal-hal yang
dimungkinkan dirasakan oleh perempuan-perempuan dan mungkin juga bapak-bapak ya, biar lebih paham dan memahami karakter wanita nantinya. Nah, dalam pagi hari ini diharapkan Bapak Ibu sekalian dapat mengambil manfaat, mengambil hikmah, sekaligus juga dapat berkolaborasi dengan seluruh elemen yang ada di Kota Probolinggo dalam rangka menciptakan serta meningkatkan kualitas perempuan dalam berbagai aspek dan eh, peran-peran pembangunan. Oleh Bu narasumber yang nantinya akan membersamai kita sekalian dalam kegiatan ini, Ibu Aris Dirgahayunita. Kemudian juga terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung dalam series webinar pagi hari ini. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat bagi kita semua dan memberikan manfaat juga bagi perempuan-perempuan sekota Probolinggo. Bapak Ibu sekalian, harapannya dengan adanya kegiatan ini tentunya para perempuan kita akan mampu berpikir kritis, dapat mencintai dirinya, kemudian juga dapat menemukan support ya di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat maupun di lingkungan kerjanya, kemudian juga menciptakan support group dan harapannya juga nantinya Bapak Ibu sekalian, khususnya bagi perempuan-perempuan akan mengetahui bahwa support sistem yang ada di pemerintah itu mulai dari Pusat Pembelajaran Keluarga, UPTD BPA, dan tentunya datang ke profesional yang seperti saya sampaikan ada Bu Aris, ada Bu Ani, dan ada Bu Novita yang ada di Puspaga. Sehingga perempuan-perempuan dan anak khususnya di Kota Probolinggo mampu meringankan bebannya dan mampu mencari solusi terhadap seluruh permasalahan. Yang terakhir, tetap positif ya untuk perempuan Kota Probolinggo, tetap positif dan memiliki tujuan, optimis, membangun mood positif, kemudian membangun kepercayaan diri serta pemikiran yang positif, dan yang terakhir mampu memberikan penghargaan yang tinggi terhadap diri sendiri dan cintailah diri kita sendiri. Sebelum saya tutup, ada beberapa pantun yang ingin saya sampaikan. Ke Probolinggo mencari batik, jangan lupa membeli madu. Lindungi perempuan seperti adik, hormati perempuan layaknya seorang ibu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal Cakep. hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dokter Lucia Aris atas sambutannya yang luar biasa. Baik, Bapak Ibu, dapat kami sampaikan kembali bahwa untuk Sepertinya daftar Mbak Rate hadir, terlempar, mungkin bisa cek. Halo, halo, masuk ya. Baik, Bapak Ibu, dapat kami sampaikan kembali bahwa untuk daftar hadir dapat Bapak Ibu unggah di kolom chat pada link yang telah disediakan oleh panitia di kolom chat. Selanjutnya akan kami lakukan sesi foto bersama kepada Bapak Ibu sekalian. Disilakan untuk mengaktifkan kamera untuk melakukan sesi foto bersama. Kepada panitia mohon izin untuk bisa di ya. Sudah siap. Baik, sudah panitia. Mohon izin Bapak Ibu, apakah bisa dibuka untuk kameranya? Baik, bisa dilakukan untuk layar pertama. Saya hitung 1, 2, 3. Selanjutnya, untuk layar selanjutnya.
Sudah? Bisa? Satu, dua, tiga. Sudah, panitia? Selanjutnya. Baik, terima kasih. Sesi foto bersama sudah selesai dilakukan. Selanjutnya, kita akan masuk dalam sesi paparan dan diskusi Caring Getsi seri 2, Perempuan Sehat, Mental, dan Cerdas Menuju Generasi Emas. Caring Getsi merupakan inovasi dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo. Kegiatan Caring Getsi ini bertujuan sebagai sarana edukasi dan informasi kepada masyarakat mengenai kesetaraan gender dan sosial inklusi dalam pembangunan, sehingga masyarakat mengetahui dan memahami akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan dalam mewujudkan kesetaraan gender, sosial, dan inklusi. Kesehatan mental perempuan merupakan subjek yang relevan dan signifikan dalam konteks kehidupan saat ini. Perempuan seringkali menghadapi tekanan sosial, peran ganda, dan ketidaksetaraan yang dapat berdampak pada kesehatan mental mereka. Pemberdayaan perempuan dan kesehatan mental perempuan merupakan dua hal yang sama-sama penting sifatnya. Sayangnya, tidak semua orang paham akan hal tersebut, bahkan kaum perempuan itu sendiri. Makanya, tidak heran tidak sedikit perempuan yang terganggu kesehatan mentalnya dan tidak bisa memberdayakan diri sendiri. Mengingat jika kesehatan mental perempuan di era digital begitu penuh ujian, seperti paparan negatif dari media sosial yang membuat kesehatan mental yang sudah rapuh akan mudah terganggu. Kesehatan mental dan pemberdayaan merupakan dua hal yang krusial sifatnya bagi kaum perempuan. Keduanya pun saling berkaitan, di mana kondisi mental yang bagus bisa mendukung suksesnya pemberdayaan perempuan, dan begitupun sebaliknya. Oleh karena itu, memahami dan mengatasi tantangan ini menjadi sangat penting untuk memastikan kesejahteraan perempuan dan masyarakat secara keseluruhan. Baik, Bapak Ibu, tidak berpanjang lebar lagi, kita akan mulai hari ini untuk mengupas pentingnya kesehatan mental bagi perempuan, dan sudah hadir narasumber yang sangat luar biasa pada pagi hari ini kepada Ibu Aris Dirganita, MPSI Psikolog. Halo Ibu, selamat pagi Ibu. Pagi Bu Rati, suara saya terdengar nggak? Ya, sudah terdengar Ibu. Ya. Mohon izin Ibu untuk membacakan CV Ibu dahulu sebelum kami mulai. Baiklah, untuk narasumber pada Caring Getsi seri kedua kali ini, beliau adalah Ibu Aris Dirgayunita, MPSI Psikolog. Beliau merupakan dosen Institut Ahmad Dahlan Kota Probolinggo dengan menempuh pendidikan pada S1 di Universitas Muhammadiyah Malang, jurusan Psikologi, dan selanjutnya menempuh S2 pada Universitas Muhammadiyah Malang, jurusan psikologi juga, dan sekarang sedang menempuh pendidikan S3 program doktoral psikologi pada Universitas Airlangga. Baik, Bapak Ibu, mari kita dengarkan paparan beliau, Ibu Aris, untuk pagi hari ini dengan tema Perempuan Sehat Mental dan Cerdas Menuju Generasi Emas. Kepada Ibu Aris untuk ruang kami sampaikan. Terima kasih Bu Rati. Saya mulai nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Saya sampaikan kepada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo, juga Bapak Ibu peserta.
Dan alhamdulillah kita pada pagi hari ini bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Dan saya lihat kok banyak ibu-ibu nggih, memang karena memang juga sesuai dengan judulnya mungkin nggih, perempuan sehat mental dan cerdas. Nggih, Bu Rati, bisa slide selanjutnya. Nah, ini tadi sudah disampaikan ke Bu Rati, memang saya sengaja sebelum bulan saya sengaja ngasih foto yang memang banyak, biasanya karena kita sebagai kaum hawa ini sukanya juga selfie ya. Dan dengan berbagai pose mungkin terkadang kita juga kalau lagi capek atau apa ya, mikir dan sebagainya, mungkin kita ada dalam pose-pose seperti itu. Lanjut Bu Rati. Oke. Oh ini nggih. Oke, sebelum ke kesehatan mental seperti yang disampaikan oleh Bu Lucy tadi, bahwa di Indonesia ini, kalau saya dapat data, ini maaf tadi nggak saya masukkan di slide, di data dari Kemenkes Indonesia tahun 2019, ternyata memang perempuan ini lebih rentan dan lebih banyak mengalami masalah kesehatan mental. Salah satunya ada depresi, ada kecemasan atau anxiety disorder, ada gangguan perilaku makan, dan itu prevalensinya memang lebih banyak terjadi pada perempuan. Sekitar 0,13 itu untuk yang perilaku makan, sedangkan untuk laki-laki ini 0,09%. Ini berdasarkan gender, ya. Untuk depresi juga sama, perempuan sekitar 2,9%, sedangkan laki-laki 2%. Untuk kecemasan juga jauh lebih tinggi, 4,5% itu dialami oleh perempuan, sedangkan pada laki-laki sekitar 2,7%. Kemudian kalau tahun 2023 ini laporan dari Polri, kenapa perempuan juga banyak mengalami gangguan dalam kesehatan mental ini bisa terjadi karena beberapa kasus seperti kasus-kasus kekerasan, perundungan, kekerasan dalam rumah tangga, tekanan ekonomi dan sebagainya, sehingga beberapa kita lihat juga banyak kasus-kasus bunuh diri. Dan di Indonesia ini banyak sekali, sekitar yang terjadi pada perempuan, kasus bunuh diri itu 36,4%. Dibanding laki-laki lebih banyak pada perempuan. Oke. Baik, Bapak Ibu, kayaknya ibu-ibunya yang banyak. Di sini kita harus memahami kesehatan mental itu apa. Kesehatan mental ini di mana kondisi seorang individu merasa sejahtera, menyadari potensi yang dimiliki, mampu mengatasi tekanan hidup normal, bekerja secara produktif dan menghasilkan, serta mampu memberikan kontribusi bagi lingkungannya. Itu berarti kita sudah sehat mental. Berarti kita merasa sejahtera. Sejahtera di sini otomatis bahagia ya, bahagia, nyaman, aman, dan banyak banyak hal. Kita juga sebagai perempuan harus menyadari potensi yang kita miliki, tidak merasa mengalami bahwa hidup ini banyak tekanan. Nah, kita bisa bekerja secara produktif, secara menyenangkan, nyaman, senang, sehingga kita bisa berkontribusi kepada lingkungan. Itu kesehatan mental, ya, pengertiannya. Lanjut, Ibu. Dalam kesehatan mental ini ada 3 aspek. Antara lain ada emosional, sosial, psikologis, dan spiritual. Kalau emosional kita tadi baik, sejahtera, sosial, psikologis, spiritual kita juga iya, berarti kesehatan mental kita insya Allah aman-aman saja. Lanjut. Ternyata kita sebagai seorang perempuan, kita juga harus memiliki kecerdasan. Jadi dalam sehat mental kita
kita juga harus memiliki kecerdasan. Jadi manusia itu memiliki fisik dan psikis. Lain, psikis juga ada fisik. Dan di sini juga ada kecerdasan. Kecerdasan di sini tidak harus kecerdasan secara intelektual ya, tapi kecerdasan di sini ada kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, kecerdasan spiritual, sehingga nanti kecerdasan tersebut akan memberikan kemanfaatan buat kita, baik dalam pemecahan masalah, bagaimana kita menghadapi rutinitas kehidupan kita sehari-hari, permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Selain itu, kecerdasan ini juga akan memberikan dampak yang baik, baik itu pada pertumbuhan pribadi kita, pada sikap kita dalam mengambil tindakan, dalam dan juga dalam karir kita bagi yang ibu-ibu pekerja. Kalau ibu-ibu tidak bekerja, ya sama. Maksudnya kecerdasan profesional di sini seorang ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya, bagi keluarganya. Otomatis kecerdasan di sini juga sangat diperlukan. Ya, saya secara akademik tidak cerdas, tapi pasti Allah itu Maha Adil, Tuhan itu Maha Adil, kita pasti punya kecerdasan yang lain. Yang itu juga akan berdampak pada kehidupan kita. Lanjut, Ibu. Lanjut. Di sini, seperti yang disampaikan oleh Bu Lucy, Bu Rate, dan saya juga ingin nambahi, perempuan itu kenapa sih kok lebih rentan mengalami kesehatan mental? Karena satu, banyak tekanan sosial dan ekspektasi gender. Tekanan sosial. Wanita bekerja, itu kan juga tekanan sosialnya banyak gitu daripada ibu-ibu rumah tangga. Kenapa? Wah, ini ibunya sering keluar malam dan sebagainya. Itu kan juga menjadi tekanan sosial. Atau misalkan dia juga seorang single parent, ibu-ibu yang single parent itu jauh lebih banyak tekanan sosial. Ya, selain itu ekspektasi gender, terkadang kita perempuan itu lebih di bukan didiskriminasikan ya, lebih termasuk yang golongan yang marginalnya lebih sempit, lebih sedikit. Ini perempuan bisa nggak kalau bekerja seperti ini? Perempuan itu kan lemah dan sebagainya. Mungkin ada hal-hal seperti itu, baik itu di tempat kita bekerja, ataupun di lingkungan masyarakat, atau di politik, secara ekonomi, dan sebagainya. Nah, selain itu ada diskriminasi, ada kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan, karena tadi ekspektasi gender, terjadilah kekerasan dalam rumah tangga, atau bisa juga terjadi kekerasan dalam rumah tangga karena hal-hal yang lain. Selain itu juga kesehatan reproduksi, ya. Ini juga bisa mengalami, perempuan bisa mengalami kesehatan mental, karena dalam kesehatan reproduksi mungkin ini lebih pada ini ya, dinas kesehatan dan lebih pada dokter-dokter yang lebih mumpuni pada ahlinya. Kita ada apa, untuk kalau perempuan ada kanker serviks, ada kanker payudara, dan apa, kesehatan reproduksi yang lain. Nah, itu kan juga bisa rentan ya pada perempuan. Nah, kalau perempuan sudah mengalami seperti itu, kadang nah itu bisa membuat kesehatan mental kita sebagai perempuan juga turun down gitu. Sama seperti waktu kami dari Forum Puspa mengadakan apa, pap smear. Nah, itu kadang susah cari pesertanya ya, karena nanti kalau aku diperiksa, aku nanti ada apa-apa ini ternyata begini begini begini. Nah, terkait kesehatan reproduksi itu juga sangat penting, karena ya tadi kita belum apa-apa udah punya pikiran yang macam-macam dan sebagainya. Akhirnya
Wah, aku terus nggak usah lah, nggak usah ikut-ikut ini atau nggak usah periksa lah, nggak usah apa. Nah, itu karena belum diperiksa pun kita udah langsung down seperti itu. Jadi banyak hal ya yang membuat kenapa sih perempuan ini lebih rentan mengalami masalah dalam kesehatan mental dibandingkan laki-laki. Lanjut, Bu Rati. Saya terlalu cepat, Bu Rati? Atau kurang cepat? Oh, tidak, Ibu. Gitu. Tanda-tanda perempuan yang mengalami kesehatan mental. Kita bisa lihat ya mungkin akhir-akhir ini, 1 minggu ini, 2 minggu, atau beberapa bulan ini, apakah kita seperti ini? Satu, perubahan suasana hati, perubahan minat. Apakah akhir-akhir ini kita sering begitu? Suasana hati. Kok aku kayak kudu ngamukan ya? Kok aku kayak tahu-tahu pengen sedih banget? Kok aku gimana ya? Atau perubahan minat, males, ngapa-ngapain males. Oh, enggak, saya baik-baik saja. Oh, berarti kesehatan mental kita alhamdulillah baik-baik saja, gitu. Yang kedua, kesulitan tidur, kurang nafsu makan, atau sebaliknya, bukan kurang nafsu makan, tapi makannya berlebihan. Pengen makan aja. Jadi orang yang mengalami stres, masalah kesehatan mental itu tidak harus yang kurang nafsu makan, berlebihan juga bisa. Tapi bukan berarti, ih, aku kok gemuk ya? Apakah aku stres? Ya, tidak juga. Tapi antara yang kurang nafsu dan yang berlebihan juga bisa. Oke. Yang ketiga, penurunan konsentrasi karena banyak masalah, banyak beban pikiran. Terkadang aku naik motor, aku mau ke toko. Misalkan aku mau ke toko, ke Toga Mas. Tahu-tahu kok terus saja. Oh iya ya, aku lagi banyak pikiran ini. Itu kan penurunan konsentrasi ya. Kadang kita seperti itu. Saya juga pernah mengalami gitu. Maksudnya, saya mau kemana? Tapi kok lurus saja mau pulang. Nah, pikiran untuk bunuh diri. Tapi ini yang sudah punya pikiran untuk bunuh diri berarti eh, tingkat kesetresannya, depresinya sudah dalam ya. Nah, tidak sekedar menurunkan konsentrasi, kesulitan tidur, tapi sudah ingin mengakhiri hidup. Lanjut dulu. Bagaimana biar kita tetap sehat mental, agar kita tidak menjadi konslet, tidak menjadi depresi. Stres itu boleh, karena kita makhluk hidup, nggih. Kita bukan benda mati yang eh, dipukul, nggak marah, dihina, dibully, tidak marah. Oh ya, enggak apa-apa, saya terima. Kita bukan benda mati, karena kita punya pikiran, punya rasa, eh, punya kecerdasan, jadi kita bisa merasakan. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah membangun jaringan dan dukungan. Dalam artian di sini membangun jaringan dan dukungan, kita memiliki permasalahan, memiliki merasa beban hidup, kita harus membagi itu. Mungkin dengan pasangan, dengan teman, dengan keluarga, dengan orang tua. Tidak kita pendam sendiri. Kita tidak sendirian. Jadi jangan merasa. Yang kedua, perawatan diri dan kasih sayang diri. Maksudnya di sini perawatan diri, ya kita harus selalu berpikir positif. Kita merawat diri di sini tidak hanya merawat secara fisik kita, tetapi mental kita, psikis kita dengan apa? Misalkan kita orang Islam, ya kita dengan berdoa, dengan melakukan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Jika kita beragama lain, ya kita melakukan ibadah sesuai dengan agama kita, dan kita harus menyayangi diri kita, karena sebelum kita disayangi oleh orang lain, kita harus menyayangi diri kita. Kita harus berpikiran yang positif yang disampaikan oleh Bu Lucy tadi, tetap positif, kita harus optimis. Nah, itu kan berarti kita menyayangi diri kita sendiri sebelum kita menyayangi orang lain dan disayangi oleh orang lain. Yang ketiga, kalau memang sudah kita minta bantuan kepada orang-orang di sekitar kita tidak bisa, kita sudah
merasa kita sudah merawat diri, kita sudah meminta bantuan kepada Allah dan kepada Tuhan atau dan yang lain-lain, tapi kita masih belum mampu, mungkin kita bisa mencari bantuan profesional. Ada psikiater, ada psikolog, atau para ulama yang kita anggap mereka mungkin bisa memberi support sistem kepada kita, bisa diajak diskusi bagaimana kita bisa ke depannya untuk menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi. Lanjut Ibu. Nah, kembali lagi tadi kepada kecerdasan, itulah pentingnya selain kita punya apa secara fisik, psikis, kita sebagai perempuan juga harus cerdas. Karena apa? Dengan kita memiliki kecerdasan, kita itu akan mempunyai kesempatan yang sama, dan saya rasa sebenarnya semua manusia, makhluk hidup memiliki kesempatan yang sama. Mau itu mereka memiliki kecerdasan secara akademik, kecerdasan interpersonal, intrapersonal, kecerdasan matematik, dan sebagainya, kita memiliki kesempatan yang sama. Baik itu dalam pendidikan, pembelajaran, pekerjaan, dan sebagainya. Dengan memiliki kecerdasan, kita akan menjadi orang yang positif, yang selalu optimis, sehingga kita bisa memiliki pemikiran-pemikiran yang kritis. Lanjut, berarti salah satunya perempuan yang sehat mental itu perempuan yang pasti akan mengutamakan sehat mental ya, perempuan yang bisa sukses dan berkembang, maksudnya dalam artian kita ini sukses itu ini ya, orang yang berarti sudah mencapai apa yang dia cita-citakan. Versi sukses itu kan tidak semuanya sama nih. Jadi perempuan yang sukses di sini adalah perempuan yang antara dia sendiri maupun keluarga dan karir bisa berjalan dengan seimbang, dengan senang, aman, bahagia. Nah, itu menurut versi saya seperti itu sukses. Nah, belum tentu mungkin ibu-ibu yang atau ibu-ibu yang uh, tidak bekerja berarti kan tidak merasa oh aku tidak punya cita-cita untuk mengembangkan karirku, berarti di sini suksesnya kan versinya berarti saya sukses mendidik anak-anak saya dan menjadi istri yang baik, keluarga saya keluarga yang menjadi nyaman, harmonis, bahagia dan sebagainya. Ini kan versi ibu-ibu yang tidak bekerja ya, dan perempuan yang berkembang, maksudnya di sini sehat mental adalah orang yang terus mau belajar mengembangkan apa yang dimiliki. Loh, kalau saya ibu tidak bekerja ya berarti berkembang di sini dia bisa mendidik, mengembangkan anak-anaknya dan keluarganya menjadi jauh lebih baik, bertetangga dan sebagainya. Nah, ini kan juga berkembang ya. Dampaknya terhadap masyarakat itu juga akan sangat baik, terutama juga kepada bangsa dan negara kita. Lanjut Ibu. Ini jadi poinnya adalah kesehatan mental itu harus kita prioritaskan, harus kita utamakan. Kesehatan mental harus diutamakan. Kalau kebahagiaan itu memang penting dan merawat diri kita itu adalah kebutuhan, sehingga kesehatan mental harus menjadi yang pertama bagi kita, seorang ibu yang merupakan pilar bangsa di sini dalam artian ya sebagai pilar dalam keluarga, dalam masyarakat, karena seorang perempuan itu akan menjadi ibu, akan menjadi madrasah pertama bagi anak-anaknya. Jadi perempuan itu harus sehat fisiknya, sehat mentalnya, dan saya rasa orang-orang yang ibu-ibu atau perempuan-perempuan yang sehat fisik dan sehat mental pasti adalah perempuan-perempuan yang cerdas, perempuan-perempuan yang baik. Lanjut.
Bu Rati, sepertinya sudah selesai. Terima kasih atas waktunya dan perhatiannya. Mungkin saya kembalikan kepada Bu Rati yang sebagai moderator. Mungkin kita lebih banyak sesi tanya jawab, mungkin berbagi dan sebagainya. Kalau terlalu banyak teori, nanti saya kuliah ke mahasiswa saya. Terima Siap, kasih. Ibu. Terima kasih atas presentasi paparannya. Baik, Bapak Ibu peserta sekalian, mengingatkan kembali untuk mengisi absensi pada link yang telah disediakan oleh panitia pada kolom chat, serta kami mengingatkan kembali bahwa materi dan sertifikat pada kegiatan Caring Get dapat diunduh melalui link yang selanjutnya. Kita akan masuk kepada sesi diskusi dan tanya jawab kepada Bapak Ibu sekalian. Apabila ingin bertanya kepada narasumber dapat raise hand dulu. Baik, Ibu Aris, sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu peserta sekalian, mungkin saya akan bertanya sedikit ya Bu terkait dengan kesehatan mental perempuan ini. Kan begini ya Bu ya, perempuan itu kan berhak punya mental yang sehat, baik perempuan yang berkarir maupun perempuan yang mengabdikan waktu sepenuhnya sebagai ibu rumah tangga. Nah, ini bagaimana cara untuk menjaga atau menciptakan kesadaran pentingnya kesehatan mental, mengingat sebagian orang masih menganggap bahwa kesehatan mental itu adalah suatu hal yang tabu. Karena kalau kita kan di masyarakat ini, kalau kita sudah datang ke psikolog itu nanti dikiranya wah dan ini kayak gila ini apa. Jadi kan orang-orang itu masih masih merasa aku kan nggak nggak sakit mental. Kalau sakit mental itu kan anggapannya kan sudah macam-macam seperti itu gitu Bu. Bagaimana Bu Aris cara cara untuk menciptakan kesadaran ini Bu Aris? Terima kasih Bu Rati atas pertanyaannya, mewakili ibu-ibu yang lain dan juga mungkin mewakili saya yang bergerak di kesehatan jiwa. Ya, itu masih ini masih sangat-sangat banyak sekali kita temui. Kalau kita itu merasa saya nanti ke psikiater, ke psikolog, dikiranya gila, dikiranya kita istilahnya bukan gila sebenarnya, gangguan jiwa, gangguan jiwa. Tapi kalau orang umum bilangnya kan gila, dan gangguan jiwa itu kan sebenarnya diawali dengan ya mungkin stres, depresi yang ringan-ringan seperti itu. Bagaimana kita menumbuhkan, penting sekali nih kesehatan mental nih, kesehatan jiwa ini bagi kita. Nah, kita bisa sosialisasikan, kita bisa sampaikan kepada orang-orang terdekat terlebih dahulu, mungkin kepada teman-teman kita, keluarga kita, bahwa kesehatan ini tidak hanya secara fisik, tapi psikis itu juga perlu. Karena apa? Kalau kita fisiknya sakit, otomatis kan kita juga pasti mikir. Nah, itu kan mikir itu menjadi beban dan itu adalah kesehatan mental. Kita kalau kita kumpul-kumpul dengan ibu-ibu, mau di apa ya, di kakak atau ibu-ibu kampung, kalau saya di Persit mungkin gitu. Nanti waktu pengajian ya kita bisa sampaikan ke sana, kita beri gambaran-gambaran, dan saya rasa di dinas sosial ataupun dinas kesehatan juga sudah banyak melakukan sosialisasi terkait kesehatan mental itu. Begitu Bu Rati. Jadi Dan ini kita harus enggak. kan eh, Bu Rati.
Suaranya tidak terdengar. Ya. Halo, mohon izin, bisa masuk suara saya? Sudah, Ya, tadi mohon maaf. putus-putus. Oh, monggo dilanjut. Iya, mohon maaf. Oke. Terjadi ini Bu, apa namanya, jaringan kami yang agak ini. Mohon maaf. Oke, baiklah. Ibu, ini sekarang ada pertanyaan di kolom chat dari Ibu Eri Hadli. Dengan pertanyaan, bagaimana peran pemerintah tentang pendidikan keluarga berwawasan gender yang memiliki anak berkebutuhan khusus? Ibu bisa dibantu jawab. Oke, terima kasih berarti terima kasih Bu Eri atas pertanyaannya. Bagus sekali di sini peran pemerintah tentang pendidikan keluarga berwawasan gender ya yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Eh, saya rasa sekarang saat ini pemerintah ini sudah sangat mendukung ya terkait anak-anak berkebutuhan khusus gitu. Mau dari pendidikan dan dalam bidang pekerjaan pun juga sangat mendukung sekali ya. Banyak sekolah-sekolah sudah inklusi dan semuanya dari tingkat yang paling bawah, kelompok bermain, PAUD sampai dalam perguruan tinggi pun kita harus inklusi ya, kita tidak boleh membedakan ini anak berkebutuhan khusus ataupun anak-anak normal. Saya rasa banyak juga program-program dari pemerintah, dari dinas-dinas yang sudah mensosialisasikan maupun mengadakan pelatihan-pelatihan ya terkait anak berkebutuhan khusus. Kalau pendidikan keluarga ini yang terkait dengan gender dan saya rasa eh, pemerintah pun sudah banyak ya melakukan tidak hanya dalam sekedar sosialisasi ataupun melakukan pelatihan-pelatihan, tapi juga memfasilitasi ya memfasilitasi tempat-tempat umum dan sebagainya yang kita juga harus lebih mengutamakan orang-orang difabel, gender misalkan tapi ya saya rasa beberapa tempat itu masih ada lah satu dua yang misalkan untuk tempat sholat wudhu ya itu yang terkadang masih ada di beberapa tempat saya rasa tapi kalau di Probolinggo sudah tidak banyak. Kalau saya beberapa kali ke luar kota itu kadang ini tempat wudhunya masih kurang nyaman ya untuk seorang perempuan gitu karena masih terbuka. Nah, ini kan masih lebih ini ya terkait laki-laki dan perempuannya. Seharusnya kan kita sudah paham. Oh, harusnya kalau perempuan kalau sholat itu mau wudhu ini begini-begini. Itu kan terkait dengan gender gitu. Atau untuk fasilitas difabel anak-anak ABK atau anak-anak berkebutuhan khusus yang lain terkadang masih juga ada beberapa tempat itu yang kurang memberikan pelayanan yang baik seperti itu. Tetapi saya rasa untuk pemerintah Kota Probolinggo sudah jauh lebih baik, sudah memberikan fasilitas ya untuk difabel maupun untuk perempuan. Tapi kalau untuk terkait pendidikan, sosialisasi dan sebagainya juga sudah saya rasa pemerintah Kota Probolinggo sudah banyak berperan dan memberikan kontribusi seperti itu. Berarti saya Baik, kembalikan ke Bu ya, Eri. ya. Baik, terima kasih Bu Eri. Bagaimana? Semoga Bu Eri puas dengan jawaban yang diberikan oleh Bu Aris, ya Bu Eri. Ya, Bapak Ibu sekalian, tidak lupa kami mengingatkan bahwa di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo kami memiliki apa namanya Puspaga. Jadi Bapak Ibu yang ingin melakukan konsultasi terkait dengan anak, konsultasi dengan keluarga, monggo silakan berkunjung ke layanan kami Puspaga yang berada di Jalan Slamet Riyadi atau lebih tepatnya
Kalau Bapak Ibu masih bingung, Puspaga bertempat di sebelah Kecamatan Kanigaran atau di depannya Setia Bayu Angga. Jadi monggo Bapak Ibu bisa ke sana. Di sana ada pelayanan, ada psikolognya juga, atau mau berkonsultasi atau tentang anak, tentang keluarga, ataupun tentang yang lainnya terkait dengan perlindungan perempuan dan perlindungan anak. Baik Ibu, sambil menunggu pertanyaan dari peserta yang lain, mungkin saya ingin bertanya kembali ya Bu ya, mengulik kembali. Ini saya sangat tertarik sekali ini. Eh, jadi ini Bu ya, kadang-kadang kan kita tidak sadar ya Bu bahwa diri kita itu sedang stres atau sedang depresi atau sedang bagaimana, karena kita kan merasanya sudah bahwa ya ini saya baik-baik saja. Rutinitas yang saya lakukan setiap hari ya sudah seperti itu saja dan saya tidak merasa bahwa saya merasa stres, saya merasa terbebani, tapi kadang-kadang itu kalau tiba-tiba itu kalau sedang di dapur itu gitu, eh, pikiran kita itu mau membuka kulkas. Ternyata yang dibuka itu bukan kulkas, Bu. Ternyata yang dibuka itu malah lemari piring. Nah, kayak gitu. Setelah itu agak loading. Tadi saya mau apa ya? Seperti itu, Bu. Terus baru keingat, oh iya, ternyata mau membuka kulkas. Nah, kan seperti itu. Jadi bagaimana Bu cara cara kita untuk menyadari bahwa diri kita ini sedang mengalami gangguan kesehatan mental itu. Jadi supaya oh ternyata aku ini sedang mengalami gangguan mental atau stres atau depresi. Dan tingkatannya Bu. Stres tingkatan oh ini tingkatan stres yang bisa di apa namanya di harus sendiri atau saya memang harus membutuhkan konsultasi khusus dengan psikolog. Nah, seperti itu. Terima kasih Bu Rate. Ya, biasanya juga banyak terjadi pada ibu-ibu ya, kita yang mak-mak ini. Karena kita ini multi Iya, betul. profesi ya. Itu ibu-ibu itu dengan kesibukannya, apalagi Bu Ratih yang juga ibu karir ya, wanita karir. Kita lihat intensnya, kita sering tidak konsentrasi seperti itu terjadi berapa kali gitu. Kan nggak mungkin kalau dalam sehari ini saja, misalnya dalam sehari ini pun kita sudah berapa kali mengalami hal seperti itu. Misalkan tadi masak, aku katanya buka kulkas kok keliru rak piring, atau saya mau apa tapi lupa. Nah itu terjadinya berapa kali? Kalau cuma dalam sehari cuma 3 kali, terus besok enggak dan besoknya enggak ya berarti kita hanya sedang capek, sedang ya memang lagi tidak fokus, tidak berkonsentrasi, bukan berarti terus kita begitu kita mengalami apa tidak sehat mental atau kita wah jangan-jangan ini stres nih atau depresi nih. Tidak seperti itu. Jadi memang frekuensi atau intensitasnya munculnya itu berapa kali. Kalau memang sehari kayaknya lebih nih dari 3 kali, saya itu nggak konsentrasi, keliru, terus tadi masak ya lupa, nggak saya matikan sampai panci gosong dan sebagainya mungkin ya. Dan tidak terjadi hari ini, nanti beberapa hari begitu lagi dan sebagainya. Nah, itu misalkan terjadi dalam waktu 1 minggu. Saya jadi kenapa ya saya? Oh, saya lagi banyak pikiran nih. Itu kan sudah tanda-tanda ya, tapi kita masih bisa untuk mengelola itu gitu. Oh, saya berarti harus berbagi nih, harus bercerita kepada siapa? Apa sih selama ini saya lagi banyak pikiran apa? Saya banyak beban apa? Mungkin kita bisa bercerita dengan pasangan kita. Sekedar hanya didengarkan, itu kita sudah merasa lega. Terkadang kita tidak perlu untuk diberikan solusi atau tidak perlu untuk diberikan jalan keluar. Kita hanya terkadang butuh untuk berkomunikasi, untuk menyampaikan, aduh seharian itu loh, aku mau di kantor itu gini-gini lah. Terkadang kan seperti itu, guys. Sama seperti halnya saya. Misalkan saya dalam 1 hari ini menerima klien atau pasien sampai 4 orang, 5 orang. Saya akan pasti bercerita kepada suami saya. Bercerita dalam artian ini bukan saya membuka si A si B, tidak. Terkadang, Pak tadi aku nangani pasien ini. Suami saya hanya sudah mendengarkan iya, iya. Seperti itu aja saya sudah, oh ya sudah, terima kasih.
Karena apa? Karena dalam seharian itu seperti saya atau jenengan kita kan terkadang mendapat sesuatu yang itu positif, sesuatu yang negatif dan kita tampung semua gitu. Terutama seperti saya ya, terkadang keluh kesah dari orang lain dan sebagainya. Yang negatif-negatif masuk dalam diri saya. Saya butuh berbagi untuk mengeluarkan yang negatifnya. Jadi begitu berarti jadi kita lihat intensitas kita tidak fokusnya, tidak konsentrasinya ini berapa kali dalam sehari dan ini terjadi berapa lama. Kalau memang ini dirasa kok lebih sering dan lama, ya bisa jadi arahnya kita ke sana. Terkadang tidak pada konsentrasi tapi pada fisik kita. Kita tahu-tahu pusing kayak gitu. Kok aku pusing ya bagian sini nih gitu. Terus berat semua kadang gitu. Kita juga harus sudah bisa membedakan ini pusingnya memang saya pusing fisik atau karena pusing karena terlalu banyak pikiran dan beban dalam pekerjaan dan sebagainya. Seperti itu. Ada yang seperti itu, ada yang juga yang itu namanya psikosomatis nih. Jadi kepada dari psikis kita menyerang kepada fisik kita. Kadang juga oh, aku kok diare ya beberapa hari ini atau oh tensi saya naik ya. Kan juga tanda-tanda ya tubuh sudah memberikan instruksi, memberikan warning kepada kita. Oh enggak, karena makanan nih aku. Oh berarti nggak apa-apa. Oh iya, kalau jadi ibu-ibu juga harus tahu kalau usia kita 40, 30 atau 50 harusnya untuk tensi itu berapa, untuk gula darah harus berapa. Nah, itu kita juga harus rajin-rajin untuk mengecek kesehatan. Begitu berarti. Ya, siap Ibu. Terima kasih atas jawabannya. Baiklah, Ibu, kita akan melihat pertanyaan yang ada di kolom chat. Ini dari Ibu Upi. Kesehatan mental perempuan saat ini menjadi hal penting untuk diperhatikan. Bahkan sejak dulu seharusnya juga penting. Hanya saja dalam era modern ini baru mendapat atensi khusus. Beberapa sebab juga perlu diketahui apa yang menyebabkan mental perempuan ini bermasalah atau memiliki gangguan. Yang padahal kesehatan mental perempuan ini tidak hanya terjadi pada perempuan yang sudah menikah, tapi juga terjadi pada perempuan yang masih lajang. Jadi pertanyaannya Ibu, satu, hal apa saja yang menjadi ciri khusus perempuan tersebut mengalami gangguan kesehatan mental? Yang kedua, hal apa saja yang membuat eh, mental kita menjadi rusak? Dan yang ketiga, apa standar bahwa perempuan itu sehat secara mental? Dan yang terakhir, bagaimana terapi bagi perempuan dengan mental yang tidak sehat? Sementara keluarga menutup informasi keterbukaan tersebut terhadap pencegahan untuk kesehatan mental. Mohon penjelasan Ibu atas pertanyaan dari Ibu Upi yang sangat panjang ini. Oh, Ibu Upi deh. Terima kasih berarti. Iya, Terima Ibu Upi. kasih. Upi kayaknya mewakili nih Ibu Upi. Ya, yang pertama saya jawab dulu. Hal apa saja yang menjadi ciri khusus perempuan tersebut mengalami gangguan mental? Ya, jadi kesehatan mental ini tidak hanya terjadi pada ibu-ibu atau perempuan-perempuan yang sudah menikah ya, tapi juga bisa pada yang belum menikah. Hal apa saja yang menjadi ciri khusus perempuan mengalami gangguan kesehatan mental seperti yang saya sampaikan tadi? Pasti ada pengurangan atau penurunan minat, terus nafsu makan. Minat ini maksudnya dalam bekerja, dalam melakukan aktivitas sehari-hari, terkadang bukan terkadang yang sudah memang mengalami gangguan ini, ciri-cirinya mereka akan cenderung mengurangi, tidak mau melakukan aktivitas. Contoh hal kecil aja, mandi, bersih diri, itu udah ciri-cirinya. Bukan berarti misalkan orang sakit nggak mandi, wah aku nggak mandi, saya itu kurang enak badan, anginnya kencang nih, wah aku berarti gangguan jiwa nih, aku mengalami kesehatan mental yang gangguan ini.
Tidak, gitu. Balik lagi tadi intensitasnya dan kita harus memahami. Kalau cuma karena iya anginnya lagi kencang karena Probolinggo sekarang angin gede, gitu kan. Terus badan saya kayak agak kurang fit ini. Ya, itu berarti tidak mengalami gangguan kesehatan mental ya. Tapi kalau sehari ini kenapa kamu kok nggak mandi? Besok besok juga dan sebagainya. Seterusnya itu dalam jarak mungkin 1 minggu kita lihat lagi. Kok nggak mandi? Bau dan sebagainya. Nah, terus aktivitas sehari-hari mau nggak? Biasanya yang mungkin rajin bersih-bersih, nggak bersih-bersih, atau rajin masak, malah males masak. Apa mau pergi ke kantor aku kok males ya, berat ya dan sebagainya. Nah itu kan juga jadi dia mengurangi aktivitas dia sehari-hari, mengurangi minatnya, kesenangannya, terus menjauh, lebih cenderung untuk menyendiri, termasuk salah satu ciri-cirinya. Terus mengurangi nafsu makan atau malah berlebihan untuk makannya, lebih lebih sering banyak makan aja sampai nggak berhenti atau malah tidak mau makan. Itu salah satu ciri-cirinya nih. Saya rasa itu tidak hanya ciri-ciri pada perempuan, tapi pada laki-laki juga sama. Diajak ngobrol, terkadang ada sesuatu yang menurut kita itu bukan sesuatu yang sensitif, mereka bisa menjadi marah atau mereka tidak mau mendengar, meninggalkan. Saya ngajak ngobrol, jadi cenderung sensitif. Itu juga salah satu cirinya nih. Untuk yang kedua, hal apa saja yang membuat mental rusak? Tadi banyak hal ya, mau tekanan sosial, tekanan ekonomi, pendidikan, dan kekerasan, pelecehan, itu bisa juga merusak mental kita. Nih. Pola asuh dari orang tua itu juga bisa membuat kita juga menjadi kalau yang bagi yang belum menikah mungkin ya, itu juga bisa mempengaruhi. Nah, itu pertanyaan yang ketiga nih. Apa standar bahwa perempuan itu sehat secara mental? Standar perempuan sehat secara mental seperti yang saya sampaikan tadi, kita harus berarti merasa bahagia, merasa sejahtera, terus apa? Merasa nyaman, merasa aman, terlindungi, kita bisa beraktivitas, bisa mengembangkan diri, bisa apa? Lebih maju. Nah, itu berarti standarnya ya, standar kita orang sehat mental itu kan kita dalam sehari-hari aja bisa beraktivitas secara sehat, secara senang, begitu. Kemudian apa? Kita bisa bekerja secara produktif, tidak malas-malasan, dan mungkin menghasilkan sesuatu yang jauh lebih baik dari hari kemarin. Dan kita bisa memberikan manfaat dan sebagainya kepada lingkungan sekitar kita, setidaknya kepada orang terdekat kita. Dan kita bisa menyadari apa yang kita miliki, kita memahami kita ingin kemana, maunya apa, dan kita memiliki kekurangan apa. Itu adalah standar sehat mental. Yang keempat, Bagaimana terapi bagi perempuan dengan mental tidak sehat, sementara keluarga menutup informasi keterbukaan terhadap pencegahan untuk kesehatan mental. Nah, ini biasanya kalau sudah keluarganya agak susah, tapi secara pribadi ini ada Bu Upi ya, Bu siapa Bu Upi ya? Bu Upi, Ibu? Oke, tapi ini kita kembalikan pada individunya, perempuan tersebut menyadari tidak? Kalau kita menyadari bahwa
ini aku lagi stres nih, aku lagi banyak beban ini, banyak ini. Oh, setiap orang itu kan punya ini ya, punya standar dan memahami dirinya, saya harus bagaimana biar saya keluar dari permasalahan saya ini. Jadi terkadang solusi saya belum tentu juga pas untuk solusi yang orang yang lain. Nah, kalau orang tersebut, perempuan tersebut menyadari bahwa kayaknya aku lagi tidak bagus nih mental saya. Kalau dia menyadari seperti itu, saya rasa dia jauh lebih cepat untuk sehat kembali. Nah, tapi misalkan ini yang ditanyakan sama Bu Upi ini udah memang benar-benar mengalami gangguan mental nggak Bu Upi ini? Mana ya Iya, Bu Ibu. Upi? Boleh anggap aja ini uh, memang sudah mengalami gangguan mental ya. Nah, kalau Ya. seperti itu kita kembalikan lagi. Kalau ada kan beberapa orang-orang dengan gangguan mental itu kalau saya tanya waktu saya ada di rumah sakit jiwa Lawang itu, kenapa Anda di sini? Kenapa Bapak di sini, Ibu di sini? Nggak ada, saya disuruh sekolah. Itu kan berarti dia sudah tidak menyadari. Dan mungkin misalkan keluarganya juga menutup rapat. Kita punya tetangga nih, ini kayaknya gangguan mental nih. Tapi orangnya nggak nyadari. Terus keluarga juga iya. Nah, itu repot kita. Jadi, itu saya rasa biasanya untuk tingkat kesembuhannya eh, bisa dikatakan 70-90% agak susah. Kita sebagai orang yang ada di sekitarnya mungkin kita sudah memberikan nasihat, memberikan masukan dan sebagainya, tidak bisa ya karena kita misalkan kita sesama orang muslim ya kita doakan. Karena kalau sudah support sistemnya tidak mendukung, kita terapinya ya nggak bisa gitu. Sekalipun kita udah laporan nih ke pemerintah kan gitu katanya ke Dinsos gitu. Ya. Kecuali mungkin dipasung atau apa, mungkin bisa ya pemerintah menindaklanjuti itu diambil seperti itu. Tetapi kalau apa sudah benar-benar tertutup akses itu kita tidak bisa, mungkin kita sebagai sesama teman, sesama tetangga, sesama warga Muslim atau berbeda agama, ya kita doakan seperti itu. Karena tidak ada jalan lain. Begitu Bu Upi, berarti mungkin kalau Ya, begitu, Bu Upi. kurang jelas atau apa, monggo disanggahan atau bagaimana, silakan. Ya, Bu Upi. Halo, apakah Ibu? Mohon maaf. Oh ya. Mungkin dari Bu Upi, apakah sudah puas dengan jawabannya? Kalau belum, monggo bisa ditulis kembali atau masuk ke di ruang kami. Selanjutnya Bu Aris, ini mungkin tadi kan terkait dengan apa namanya informasi dari keluarga tadi ya, peran keluarga. Eh, Sekarang bagaimana apa namanya peran laki-laki atau peran suami atau peran ayah eh, sebagai mungkin ini sebagai kegiatan divorsi juga Ibu Aris ya, dalam menjaga kesehatan mental perempuan kan karena kalau di rumah itu kan pasti ada mungkin anaknya yang perempuan atau ibunya atau yang di rumah itu adalah perempuan. Nah ini peran peran laki-lakinya bagaimana Bu Aris atau peran bapaknya atau peran ayahnya dalam rangka untuk menjaga kesehatan mental perempuan Bu Aris. Terima kasih. Berarti eh, sebagai laki-laki, kalau di sini berperan sebagai seorang ayah ya, bapak atau pemimpin, kepala rumah tangga, sudah disampaikan otomatis ini kan terkait dengan pengasuhan ya, ya. Yang jelas bagaimana kita untuk mendukung kesehatan mental pasangan kita atau anak-anak kita. Di sini kita harus menjalin komunikasi yang baik, pengasuhan yang positif untuk anak-anak kita, sehingga eh, untuk meminimalkan orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama perempuan ini untuk mengalami gangguan kesehatan mental. Mulai dari misalkan yang kalau saya ngisi di parenting itu
dari kita hamil, itu kan kita juga harus saling menjaga ya, jangan sampai ibu itu mengalami stres, mengalami gangguan dalam kesehatan mental, karena itu akan sangat mengganggu perkembangan janinnya. Nah, tidak hanya pada janin, mungkin reproduksi ASI juga berkurang. Akhirnya dalam pengasuhan dan sebagainya juga akan berdampak. Jadi saya rasa, bukan saya rasa saja, dalam agama, dalam pendidikan, seorang laki-laki, seorang ayah, bapak, suami ini sangat berperan juga dalam kesehatan mental pasangannya ataupun bagaimana caranya? Ya dengan menjalin komunikasi yang baik, pengasuhan yang positif, menjalin hubungan yang ya yang positif dengan pasangannya, eh, saling percaya, saling terbuka, saling menghormati, saling menghargai. Saya rasa seperti itu. Mungkin kita bisa menyampaikan, misalkan jika tidak ada kecocokan atau tidak sependapat, kita bisa menyampaikannya itu dengan secara baik, tidak perlu dengan kata-kata yang kasar, tidak perlu dengan keegoan kita atau dengan kekerasan, karena tadi kalau dilihat dari gender kan mungkin laki-laki merasa karena perempuan ini lebih lemah, lebih rentan, dan ya perempuan ini kan ibu rumah tangga, aku kan kepala rumah tangganya, tidak dengan keegoisan. Itu berarti. Oh ya, siap Ibu. Kan ini ya Bu ya. Sekarang ini kan Ya, kalau dan kita, kesehatan mental itu kan ini, oh ya, silakan Ibu. Iya Ibu, bisa ini, diteruskan Ibu. udah ada apa-apa, Bisa monggo, monggo. diteruskan Ibu. Iya, Anda monggo jangan dulu, nggak apa-apa. Saya soalnya tadi udah putus-putus saya dengar. Monggo, monggo, iya. Mohon maaf monggo Ibu. dilanjut. Terkait dengan itu tadi Ibu, peran laki-laki kan sekarang ini kan eh, kalau melihat berita-berita di media sosial apa segala macam itu kan sangat banyak sekali kasus-kasus seperti kemarin itu perempuan yang membakar suaminya atau perempuan yang bunuh diri. Sebenarnya kok sekarang ini kesehatan mental perempuan ini kok sangat ini sangat sangat rentan sekali kayak gitu Jadi kalau melihat kasus-kasus yang ada di media sosial itu kadang-kadang juga agak miris juga kenapa kok apa namanya eh ini loh Bu, kok Sampai seperti eh, itu. iya, jadi penguatan kita ini sebagai perempuan ini bagaimana kayak gitu. Terus kadang-kadang kan kita kan juga sebagai perempuan apa namanya ya, kalau yang susah berkomunikasi itu bagaimana? Kadang-kadang kan suami kita agak cuek atau sibuk dengan kegiatannya mereka sendiri. Jadi kadang-kadang kalau ketemu di rumah itu sudah saling apa ya komunikasi yang sangat sangat sedikit sekali gitu karena sibuk dengan dunianya masing-masing seperti itu Bu. Nah, kalau yang seperti itu bagaimana Bu? Gitu sih. Maaf berarti. Iya, Ya, kasus yang kemarin sangat viral ya, sangat mengagetkan itu kan. ya, Istri sampai membakar suaminya, gitu kan. Itu sangat shock, membuat kita shock gitu kan. Ya, dan kita yang sebagai ini kan sama-sama bekerja nih. Dan sudah suami yang katanya itu tadi, suami saya kerja sibuk, dan dia juga tipe orang yang tidak terlalu banyak bicara, misalkan seperti itu. Saya rasa sekarang kan juga sudah ada HP, kadang kita bisa mungkin bersay hello melalui HP, tapi yuk, sama aja Bu. Ya saat kita mau tidur bareng malam bersama, mungkin kita luangkan waktu 5 menit sebelumnya, kita itu istilahnya apa ya, psikologi seks gitu, maksudnya psikologi di dalam ruangan ya, di dalam kamar gitu, maksudnya kita kan paham ya dengan aktivitas pasangan kita setidaknya pasti paham dengan pribadi dia, karakter dia. Oh kayaknya saya nggak bisa nih, nggak nututin nih kalau
udah pagi sampai nanti mau malam ini nggak bisa ngomong, ini nggak ketemu. Ya waktu malam kita mau tidur, kita juangkan tidur, itu kesel Bu, nggak dijak ngobrol. Ya, pasti kita punya celah, punya celah. Di saat apa kita bisa untuk berkomunikasi dan berbagi cerita dengan suami kita. Jangan sampai komunikasi ini terputus, diam-diaman, apalagi sekarang ada gadget, dengan sibuk dengan gadgetnya sendiri, jangan sampai seperti itu. Kemudian kalau saya biasanya menyarankan kalau kita sudah memakai segala cara dari manusia tidak bisa, cara yang lain adalah cara spiritual. Jadi terapi dari psikologi itu terapi perilaku, terapi kognitif dan sebagainya. Tapi ada terapi spiritual. Terapi spiritual itu apa? Ya kita doakan, dalam doa kita sebut nama suami kita doakan yang terbaik dan sebagainya. Itu untuk menjalin hubungan kita dengan suami kita ya. Kemudian atau kita bisa mengambil kesempatan ini saat kita makan bersama, sarapan atau makan malam. Oh, nggak sempat Bu. Ya kita cari bagaimana sesempat kita, dan kenapa sih kok bisa sampai seperti itu. Tadi saya kembalikan lagi, bapak-bapak ini sebenarnya juga perlu mendengarkan, karena saat kita menikah awalnya kita tidak punya pasangan, kemudian kita punya pasangan, itu kan kita kalau dalam psikologi dalam tugas perkembangan itu pasti berubah. Kita yang pertama sendiri mempunyai pasangan, ada pagi-pagi bangun, oh ada pasangan kita harus beraktivitas apa? Oh menemani makan, menyiapkan dan sebagainya. Berubah. Dan kita harus memahami, oh usia ini saya sudah menikah, mempunyai pasangan, berarti saya harus berperilaku seperti apa, sehingga kita tidak menjadi stres dengan situasi yang berubah, rutinitas kita yang berubah. Kemudian kita mempunyai anak, hamil. Orang hamil itu kan kadang juga hormonnya bisa berubah nih. Bisa misalkan menjadi gemuk lah, ada yang berjerawat dan sebagainya. Nah, kita harus sudah siap. Oh, orang hamil itu begini ya, kita harus nikmati. Ada yang sering muntah-muntah, kok rewel banget sih, nggak seperti ini. Sehingga kadang kan yang seperti kasus polisi ini baby blues, ini kan habis melahirkan ya, katanya punya anak kembar. Apakah dia baby blues jadi seperti itu? Kita harus persiapkan, karena setelah kita melahirkan, jam tayang seorang perempuan itu pasti berubah. Mana yang malam itu biasanya kita tidur nyenyak, tapi kita nggak tidur nyenyak, anaknya nangis. Kalau ASI langsung kita sambil tiduran bisa. Tapi kalau tidak ASI, susu formula, kita pasti bangun membuatkan susu. Nek ngantuk-ngantuk, ya kalau susu yang masuk khawatirnya garam nih atau apa kan. Itu kan perubahan jam tayang gitu. Kalau kita tidak siap sebagai perempuan, kita bisa stres. Ditambah suami yang tidak membantu, enak aja kamu tidur dan sebagainya. Wah, itu membuat di sini nih jadinya tambah begitu. Jadi ya kita harus menerima tugas perkembangan itu jika ada perubahan-perubahan. Oh, iya ya, saya sekarang sudah ibu rumah tangga, juga ibu pekerja, dengan misalkan saya punya anak bayi, berarti saya harus bangun malam. Mungkin besok pagi harus bangun pagi lagi. Mana yang harus masuk nyuci, dan suami saya mungkin tidak bisa membantu karena memang pekerjaannya sangat sibuk sekali dan tidak bisa membantu saya. Sebagai seorang perempuan, kita harus memahami itu dan kita harus siap. Kalau tidak, ya akhirnya tadi ditambah dengan masalah ekonomi. Terkadang kan seperti itu, masalah ekonomi, suami yang misalkan terlalu perhitungan, atau suaminya ya seperti kasus yang Bu Ratih ceritakan tadi, karena judi online dan sebagainya, itu menambah beban dalam ibu rumah tangga. Ya, cara satu-satunya apa? Ya kita
mencari dukungan kepada orang lain dalam artian bisa nggak ya saya cerita ini sama orang tua saya. Terkadang, oh ya jangan kan nggak boleh dicerita-ceritakan. Ya kita berceritanya ini tidak langsung saya begini. Kalau ada kasus begini apa ya? Apa awakmu dah? Nah kita tutupi dulu, kita jaga dulu marwah suami kita. Oh, solusinya gini, dicobakan. Kalau bukan berarti yang sipil atau yang swasta enggak ya. Eh, Biasanya kita bisa menyampaikan kepada pimpinan. Menyampaikan di sini bukan berarti untuk menjelekkan suami, ya, tetapi ini ada solusi enggak? Mungkin dari pimpinan, dari temannya bisa memberikan nasihat, masukan terkait kamu kok suka judi online ya, kamu kok suka eh, menghambur-hamburkan uang, misalkan mabuk-mabukan dan sebagainya. Kita mencari dukungan dari luar ini, tapi harus yang tepat. Bukan berarti kita mencari ke semua orang, kita sampaikan dan sebagainya. Itu nanti menjadi pertengkaran juga kepada suami kita, menambah masalah lagi. Seperti itu. Eh, Kalau tidak, ya tadi, kalau sudah tidak ketemu solusinya, ya kita ngobrol di sini konseling dengan psikolog, dengan psikiater, atau dengan ulama yang kita anggap memang punya keahlian dalam bidangnya, sehingga kita tidak menjadi salah jalan hidup diri atau membunuh pasangan. Itu berarti Ya, siap Ibu. Ya, Ibu. Halo, Mungkin, Assalamualaikum. halo, ya Ibu. Ya, mungkin Iya, iya, Bu menyambung Ratih. ya. Oke, menyambung dari pertanyaan yang barusan tadi ini ada pertanyaan kembali dari Ibu Upi. Perspektif laki-laki ini tetap berbeda dalam memahami kesehatan mental. Anggaplah pada pasangan suami istri. Kalau beruntung, istri yang dapat pasangan sejalan dan mampu memahami ini aman. Tapi bagaimana jika antara suami istri ini berbeda, tidak yang ada justru akan meningkatkan kesakitan mental istrinya. Nah, yang seperti ini bagaimana? Bu Upi lagi ya. Iya, betul. Tapi tadi Bu Upi tidak bersuara ini Bu Upi. Bu Upi kalau udah tanya jangan ditinggal ya. Tapi enggak kok, enggak apa-apa Bu Upi. Ya terima kasih banyak Bu Upi. Perspektif laki-laki jelas berbeda dengan perempuan karena perempuan itu adalah orang yang irasional. Segala sesuatu dipikirkan, sedangkan laki-laki adalah orang yang rasional. Gitu ya. Kita diomongi gemuk sedikit aja sudah kita, aduh, kok aku tak diet, aku ini. Tapi kalau orang laki-laki enggak ya. Oh, masih dalam forum juga, Bu. Tetap nyimak. Nggih, Bu Pi. Terima kasih. Nggih, nggih. Eh, di sini kalau pasangannya bagus, baik, meratukan kita, alhamdulillah ya. Tapi kalau enggak bagaimana? Ya tadi, kita sebagai perempuan kita harus memahami ya, jangankan sebagai perempuan sebagai manusia lah. Kita sebagai manusia harus memahami diri kita dulu. Setelah itu baru kita memahami orang yang ada di sekitar kita. Ya. Kalau memang pasangan kita, nauzubillah ya, mudah-mudahan ibu-ibu yang ada di sini dan bapaknya tidak demikian ya, bisa menjadi pasangan yang hebat, pasangan yang baik, yang bisa membawa keluarga eh, pada pada keluarga yang bahagia ya, yang harmonis gitu ya. Kalau kita punya pasangan yang sangat menyakiti mental kita dan sebagainya, kita kembalikan kepada kita. Apakah kita memang tetap mencintai pasangan kita, mau mempertahankan, atau bagaimana? Bukan berarti saya di sini menyuruh ibu-ibu yang memiliki pasangan yang menyakitkan ini harus bercerai ya. Tapi kita kembalikan. Kalau kita masih tetap bisa bertahan, tidak, saya bertahan karena saya mencintai, karena
anak-anak, demi anak-anak dan sebagainya. Ya, berarti kita harus memakai segala cara bagaimana biar suami kita ini memahami. Ini loh, kalau kamu ngomongnya kayak gini, itu kan kekerasan itu kan nggak hanya fisik ya, kayaknya biasanya verbal ya, bapak-bapak itu kadang gitu, tidak secara fisik tapi secara verbal. Nah, ngomonginnya ke ibu-ibu itu kan juga aduh, rasanya gitu kan, sakit sekali. Kita sampaikan, kita beri contoh kepada mereka, dan kita eh, sampaikan apa yang kita inginkan, mau kita bawa kemana keluarga kita, hubungan kita ini, sehingga tidak ada yang merasa sakit mental dari salah satu, mau itu yang istri ataupun yang laki-laki. Nah, kalau memang sudah dengan segala cara kita tidak bisa, kita kembalikan lagi. Tadi terapinya ya spiritual, kita doakan. Kalau mengingat ceritanya Fir'aun, istrinya itu kan kenapa dihadiahi surga? Karena Asia ini, ya Asia ya, istrinya Fir'aun ini sudah dengan segala cara dan sebagainya, tapi dia tetap mendoakan Fir'aun agar tetap di jalannya Allah. Tetapi Allah memang mentakdirkan yang lain, Allah memberikan cerita bahwa tidak bisa Fir'aun ini yang begini. Nah, itulah dibuat contoh kepada kita manusia-manusia, umat-umatnya Nabi Muhammad, umatnya Allah, atau ya yang bagi yang beragama lain saya tidak tahu ya, mungkin ada cerita lain yang hampir mirip mungkin. Nah, itu kita diberi contoh bahwa ini loh, ada yang sudah memang disakiti sampai seperti ini pun dia tetap mendoakan pasangan. Sekalipun kita udah disakiti, tapi kita harus tetap sehat mental. Untuk siapa? Untuk anak kita. Kalau suami kita udah dikenek, diputar kayak tempe, digoreng bolak-balik sampai gosong, nggak bisa, ya sudah. Kita ambil biar nggak tambah gosong, udah kita singkirkan biar minyak ini tidak menjadi rusak. Apa ya, kita menyehatkan diri kita untuk siapa? Untuk anak-anak kita, untuk masa depan mereka. Kita jangan terus terpaut, aduh suami saya yang begini opposite. Jadi saran saya ya, kita tetap ingin mempertahankan dengan pasangan yang membuat kita sakit mental, atau kita berpisah. Kalau kita tetap mempertahankan, ya berarti kita memang benar-benar wanita hebat. Bukan berarti yang tidak mempertahankan bukan wanita yang hebat, bukan perempuan yang hebat, tidak. Memang itu jalan yang mereka pilih. Salah satu terapi yang misalkan terapi apapun tidak bisa dipakai, terapi spiritual. Terapi spiritual itu apa? Itu kita doa. Saya rasa doa seorang istri, doa seorang pasangan itu akan bisa sampai menembus langit yang ketujuh jika kita memang ikhlas mendoakannya dengan begitu. Bu Rati, Bu Upi, Bu Upi masih stay ya, masih on ya. Bagaimana Bu Upi? Gitu, Sudah Bu. puas nggih dengan jawabannya? Ya, Ibu Aris, kami mengucapkan Mudah-mudahan terima Bu kasih Upi nggak sekali ada atas ya. paparan. Iya, oke. Ibu, terima kasih sekali. Terima kasih banyak. Suaranya Bu Rati Iya, halo. Oke. Halo, suaranya Bu Rati hilang-hilang. Iya, Oke. mohon maaf. Oke, terima kasih banyak Bu Aris atas paparan yang diberikan dan juga atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan. Tapi karena keterbatasan waktu dan kita harus mengakhiri acara kegiatan Cari Gengsi kali ini. Namun sebelum berakhir, mohon izin Ibu untuk bisa memberikan closing statement pada kegiatan hari ini. Dan juga mungkin nanti Ibu juga bisa memberikan masukan pada kami dan peserta Caring Gengsi pada pagi hari ini. Kan, Bu. Terima kasih Bu Rati dan Ibu-Ibu peserta yang lain. Sebelumnya saya mau menyampaikan sedikit pantun nih. Kain batik banyak warnanya. Untuk pengganti baju yang lama. Yang cantik belum tentu bahagia kalau tidak mengerti agama. Jadi, closing statement-nya kita sebagai perempuan, kita harus
mengutamakan kesehatan mental karena maaf, sebagai perempuan kita harus mengutamakan kesehatan mental. Sebagai perempuan kita harus memiliki kecerdasan dalam artian yang seperti saya sampaikan tadi ya, kecerdasan tidak hanya kecerdasan akademik, maksudnya kognitif, tapi kita juga pasti punya kecerdasan yang lain, kecerdasan sosial, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, itu pasti kita miliki juga. Dan kita tadi seperti pantun yang saya sampaikan, kita harus berpegang teguh pada agama karena selama saya berpraktek menjadi psikolog dari 2013 sampai hari ini 2024, orang yang mengalami gangguan jiwa, gangguan perilaku itu rata-rata titik keimanannya, spiritualnya sedang turun. Karena iman itu fluktuatif, jadi naik turun. Jadi sebagai perempuan kita harus cerdas, harus mengutamakan kesehatan mental, tidak hanya untuk lingkungan sekitar, tetapi untuk diri kita, agar kita bisa lebih mengembangkan produktivitas kita bisa bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Itu saja Bu Rate, terima kasih banyak dan saya yakin ibu-ibu peserta yang ada di sini adalah perempuan-perempuan yang hebat yang akan melahirkan generasi-generasi hebat untuk menuju Indonesia. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Bu Rati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Ibu Aris atas materi pagi hari ini yang sangat inspiratif sekali. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak khususnya peserta, khususnya ke bapak-bapak peserta bahwa atas bentuk kepeduliannya terhadap kami perempuan untuk mendukung kesetaraan gender. Baik Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi aktif Bapak Ibu pada kegiatan Caring Getsi seri 2 kali ini. Sampai jumpa pada seri Caring Getsi selanjutnya. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Sehat selalu Bu Aris, Bu Rate, Bu Sehat Bu Eka. Endang. Ya, saya ikut dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan sehat semua. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Bu Endang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rati. Assalamualaikum. Saya izin live nggih. Ya siap Bu Aris. Terima kasih banyak Bu Aris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.